Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Aditya Saputra, nomor absen 9 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fisik. Dampak fisik kekerasan fisik yakni dampak yang dirasakan oleh anak-anak berupa sakit fisik, luka seperti luka memar, bahkan sampai mengalami kematian. Dampak fatal dan kekerasan fisik pada anak-anak dapat menyebabkan cacat permanen. Dampak fisik konflik dan kekerasan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik terlibat maupun tidak terlibat konflik. Konflik yang berujung kekerasan dapat menyebabkan kerusakan fisik seperti kerusakan fasilitas umum dan harta benda. Seperti contoh fasilitas umum seperti halte bus dan beberapa sepeda disewakan yang rusak. Akibat konflik berujung kekerasan, kerusakan tersebut termasuk bentuk dampak fisik konflik dan kekerasan. Selain kerusakan bangunan fisik dan harta benda, konflik dan kekerasan dapat menimbulkan dampak fisik berupa luka fisik dan korban jiwa. Sekian dari saya. Om Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IKD Oka Budi Mulya, absen 29 kelas 11 IPS 2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh dampak fisik, konflik, dan kekerasan dalam lingkungan sekitar. Yang pertama ada tawuran pelajar. Tawuran pelajar merupakan tindakan perkelahian sekelompok pelajar yang mengarah pada kekerasan dan kriminalitas. Yang kedua ada kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau pelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan. Dampak dari kekerasan terhadap anak yaitu turunnya fungsi otak, gangguan kesehatan mental, memar, luka-luka, hingga meninggal dunia. Lalu adanya tindakan mencuri, adanya pencurian, itu pasti ada tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik terhadap korban, kerusakan harta atau benda yang dicuri. Lalu ada aksi demo, juga dapat menimbulkan konflik dan kekerasan. Demo yang dilakukan secara berlebihan akan menimbulkan konflik dan kekerasan, seperti kekerasan fisik terhadap pelaku demo ataupun orang sekitar aksi demo. Selain itu juga dapat merusak fasilitas umum yang terdapat di sekitaran kegiatan demo. Selanjutnya yang keempat ada dampak mental. Terjadinya konflik secara terus-menerus juga secara tidak langsung akan merusak mental seorang korban konflik tersebut, seperti memiliki trauma bagi korban untuk melakukan suatu hal. Tetapi, tidak hanya korban yang terlibat dalam konflik saja yang memiliki trauma, namun juga masyarakat sekitar lokasi konflik juga pasti memiliki rasa takut atau trauma. Ketakutan yang dialami korban akibat konflik akan mengganggu kesehatan mental mereka, seperti memiliki rasa gelisah yang berlebihan, rasa tegang, kecemasan akan suatu hal. Selain itu, korban juga memiliki perubahan tingkah laku seperti cepat marah, tidak sabar, dan agresif. Perilaku agresif juga dapat menyebabkan anak cenderung memiliki antisosial karena ketidakmampunya menahan emosi dan lebih terjebak dalam perilaku-perilaku impulsif, susah untuk berinteraksi kembali dengan lingkungan sekitar karena memiliki rasa cemas yang berlebihan. Dampak mental bagi masyarakat yang pertama ada menimbulkan kerusakan integris sosial masyarakat, yang kedua menimbulkan trauma secara psikologis dan sosial, yang ketiga menumbuhkan rasa dendam pada setiap pihak sehingga kehidupan masyarakat menjadi tidak harmonis, dan terakhir keempat yaitu ada terjadi kerusakan atau kehilangan harta benda di dalam kehidupan masyarakat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dimadya Wirawiguna, nomor absen 16, kelompok 2 dari 11 IPS 2. Kali ini saya ingin membacakan materi yang saya dapat di kelompok sosiologi hari ini, yaitu konflik dampak mental. Kali ini saya akan membacakan contoh-contohnya saja. Jadi ya, di sini terdapat ada 6 contoh konflik dampak mental
Yang pertama adalah gangguan kesehatan mental, korban perundungan dan rentan mengalami depresi, gangguan tidur, gangguan cemas, penurunan rasa percaya diri, cenderung ingin menyakiti diri sendiri, dan juga perubahan tubuh diri. Itu adalah salah satu contoh konflik dampak mental. Yang nomor dua adalah penurunan performa akademis anak korban perundungan. Tidak jarang ia akan takut untuk ke sekolah karena trauma pada saat dia terkena bullying dari teman-teman sekolahnya. Hal itu menyebabkan penurunan performa akademis bagi sang anak. Pelaku bullying juga akan mengalami hal sama, sering bolos sekolah, dihukum oleh pihak sekolah, bahkan dapat juga dikeluarkan dari sekolah. Yang nomor tiga adalah penyalahgunaan obat terlarang dan korban bullying, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa, kan rentan menggunakan obat terlarang ataupun sebagai jadi minum-minuman keras sebagai pelarian dari masalah yang dialami mereka. Yang keempat adalah tindak kekerasan. Pada beberapa kasus perundungan, kadang ada yang berusaha ingin membalas dendam atau berubah sifat menjadi agresif pada orang lain. Yang kelima adalah terjadinya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan dampak mental, terutama pada anak. Anak yang sering melihat atau mendengar orang tuanya melakukan kekerasan pasti memiliki trauma psikis atau stres atau yang bisa disebut juga ketakutan yang berlebihan. Dan yang pertama adalah kekerasan seksual. Akhirnya ini banyak terjadi kekerasan seksual di negara ini. Dapat dari kekerasan seksual yang paling umum, yakni dampak mental di mana seorang korban pasti memiliki trauma, takut, dan stres. Selain itu juga memiliki perasaan bahwa diri sendiri mengalami kerusakan permanen. Tidak kemampuan percaya orang lain, termasuk ketidakmampuan menggalang relasi dekat dengan orang lain atau antisosial. Tetap kelakuan pada pikiran tentang tindakan agresif atau kriminal, tingkat percaya diri yang rendah, perasaan tak berdaya sehingga mengakibatkan keterlambatan perkembangan diri. Itu saja cerita-cerita dari konflik dampak mental hari ini. Saya ucapkan terima kasih.